Halo, salam jumpa saudara-saudari sebangsa dan setanah air dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Oke, pada video kali ini kita akan mencoba membahas ataupun mengupas mengapa Indonesia selalu berupaya memerangi dan memberantas korupsi. Hal ini mungkin bisa dilihat dari cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, yang mana cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia itu termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, diantaranya yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, lalu untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke, langsung saja kita bahas. Korupsi yang dianggap menghambat negara dalam melindungi bangsanya. Hal ini mungkin bisa dipersepsikan bila mana terjadi praktik-praktik korupsi seperti markup, perbuatan curang dan lain sebagainya, misalnya pada saat proyek pengadaan alutsista atau alat utama sistem pertahanan negara. Tentu selain dapat menyebabkan kerugian keuangan negara, alutsista yang dibeli atau diadakan melalui proses-proses korupsi tentu diragukan kualitasnya. Kondisi ini bisa diperparah dengan keberadaan praktik-praktik korupsi seperti suap dan nepotisme pada saat perekrutan anggota. Jelas, situasi seperti ini dapat melemahkan sektor pertahanan negara ketika nantinya menghadapi ancaman, tantangan, ataupun hambatan maupun serangan dari negara lain. Baiklah, selanjutnya kita bahas korupsi yang dianggap menghambat negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum. Hal ini mungkin bisa dilihat bila mana terjadi praktik-praktik korupsi pada saat proyek pengadaan obat-obatan bagi masyarakat. Tentu selain dapat merugikan keuangan negara, dapat memberatkan dan membebani perekonomian masyarakat. Karena obat-obatan yang diadakan melalui proses-proses korupsi nantinya akan meningkat harganya ketika dipasarkan kepada masyarakat, dan lagi obat-obatan tersebut dapat diragukan juga keampuhannya. Begitu juga keadaan yang sudah parah ini dapat diperparah lagi bila mana terjadi praktik-praktik korupsi pada saat pengadaan peralatan medis yang digunakan untuk melayani kesehatan masyarakat. Jelas, hal seperti ini dapat membahayakan keselamatan nyawa masyarakat, seperti banyaknya terjadi kasus-kasus malpraktik. Maraknya praktik-praktik korupsi di sektor kesehatan mendorong terciptanya kata-kata bijak di kalangan masyarakat miskin, seperti kalau miskin jangan sakit. Padahal anggaran negara yang dikucurkan sejatinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai pembangunan, pemberdayaan, subsidi, dan lain sebagainya. Tetapi karena korupsi yang terus merajalela di berbagai bidang, peningkatan kesejahteraan tidak terjadi kepada masyarakat, hanya terjadi kepada segelintir orang ataupun sekelompok orang yang memiliki akses, kuasa, kewenangan, dan lain sebagainya. Begitu juga keberadaan pungli pada pelayanan-pelayanan publik. Tentu hal ini sangat membebani perekonomian masyarakat. Masyarakat yang sudah morat-marit akan semakin terperosok dalam jurang kemelaratan. Kondisi-kondisi ini jelas nantinya dapat mendorong terciptanya oligarki, politik-politik dinasti, dan akhirnya terciptanya lagi kesenjangan sosial yang semakin melebar. Tentu situasi seperti ini dapat membahayakan keutuhan sebuah negara untuk jangka panjang. Selanjutnya yang terakhir,
korupsi dianggap menghambat negara dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada bagian ini mungkin sudah sangat jelas situasinya, karena ya sehat aja enggak, apalagi mau cerdas, kan gitu. Keberadaan korupsi pada sektor pendidikan selain dapat menyebabkan kerugian negara, juga dianggap merampas hak-hak generasi penerus dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas dan terjangkau. Yang akhirnya keadaan ini dapat melemahkan negara dalam jangka panjang, karena banyaknya generasi penerus yang berdaya saing lemah. Apalagi zaman sekarang ini seperti kapitalisme global yang menuntut sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas. Oke, baiklah, itu tadi sedikit hal-hal yang dapat membuat korupsi harus dilawan dan diberantas. Semoga dengan ini kita bisa sepakat serta menyatukan semangat dalam melawan dan memberantas korupsi, karena tidak ada jalan lain. Korupsi harus dilawan dan diberantas untuk Indonesia yang lebih baik ke depan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa kembali pada video-video berikutnya. Salam anti korupsi.